Hai, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Uncle. Suatu pembalasan dendam seorang gadis lumpuh kepada semua orang yang berbuat jahat kepadanya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa sobat semua tekan like dan subscribe. Oke, langsung saja mulai. Diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Ipse yang berusia 19 tahun terbaring di tempat tidur. Dan kamarnya selalu menjadi tempat latihan ngeband anak sekolah. Ipse hanya bisa terbaring di atas kasurnya sepanjang hari. Yang ternyata Ipse mengalami lumpuh dari pinggang hingga kakinya. Dan mereka semua memanfaatkan kondisi Ipse yang lumpuh untuk bersenang-senang. Ketika seorang perawat datang, mereka langsung pergi melalui jendela. Perawat itu bernama Jayong yang merupakan petugas dinas sosial setempat. Namun kehadiran Jayong nampaknya tidak disukai Ipse yang membuang mukanya. Melihat rambut Ipse yang mulai panjang, Jayong mengambil alat untuk memotong rambutnya. Dan saat itulah kelakuan Jayong yang sebenarnya terlihat. Yang menyebabkan mengapa Ipse tidak menyukai Jayong. Di sana Jayong yang bertingkah semaunya memperlakukan Ipse yang tidak berdaya. Bahkan Jayong mengatakan ingin sekali rasanya merobek wajah Ipse. 입새야, 네 얼굴 가지고 벗겨버리는 거야. Ketika tak sengaja yang bernama Kim datang, Jayong bergegas menjadi pengasuh yang baik. Namun sayangnya Kim juga memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan kondisi Ipse saat ini. Lalu datang seorang pria bernama Tono yang bertanggung jawab atas Ipse. Tono datang dengan seorang pria tua yang bertugas untuk memantau perkembangan kondisi Ipse. Dan diketahui kelumpuhan Ipse diakibatkan trauma psikologis yang dialaminya di masa lalu. Kemudian Tono pamit pulang dan memberitahu dirinya akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Setelah Tono pergi, Jayon dan Kim makan siang bersama tanpa memberikan makan Ipse. Di sana Jayon menanyakan tentang statusnya kapan menjadi karyawan tetap kepada Kim. Namun sayangnya Kim tidak dapat memberikan kepastian dan ternyata Kim selalu meminta jatah agar Jayon bisa menjadi karyawan tetap. Sementara Ipse sudah terbiasa mendengar suara mereka bermantap-mantap. Dan setiap malam Ipse selalu diganggu tetangganya dengan meneriaki mayat hidup. Lalu di tengah tidurnya ada seorang pria yang masuk ke dalam kamarnya. Hal itu membuat Ipse terkejut saat terbangun di pagi harinya karena pria itu tidur di sampingnya. Kemudian pria itu mendorong Ipse hingga jatuh dari tempat tidurnya. Menyadari Ipse yang lumpuh seketika, pria itu terkejut dan membawanya kembali ke tempat tidur. Nampaknya pria itu tidak menyangka dengan kondisi Ipse dan merasa bersalah atas kelakuannya. Diketahui ternyata pria itu bernama Tony yang merupakan paman Ipse. Di mana Tony baru saja keluar dari penjara dengan status bebas bersyarat. Tony dipenjara karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan di mana korbannya adalah ibunya Ipse yang merupakan kakak iparnya. Meski begitu Tony berniat merawat Ipse dengan sepenuh hati. Dan diketahui Tony tidak dapat berbicara karena sesuatu di masa lalu. Hingga akhirnya Jayong dan Kim datang menemukan Tony di dalam rumah dengan tampilan yang gelandangan. Mereka tidak menduga pamannya datang untuk merawat Ipse. Melihat rekam jejak Tony membuat Jayon diam dan ketakutan. Lalu Kim mengajak Jayon untuk bicara di mana Kim meminta Jayon untuk tetap tinggal merawat Ipse. Malamnya seorang remaja masuk ke kamar Ipse dengan membawa gitarnya. Melihat Ipse berada di lantai, dia menggotongnya untuk dibawa ke tempat tidurnya. Namun Tony yang melihatnya tanpa basa-basi menghajar remaja itu dengan gitarnya. Sementara Jayong melihatnya memilih untuk pergi. Kemudian Ipse yang mau tidur terganggu dengan Tony yang lagi nonton blue film. Ipse pun terpaksa harus menyeret badannya turun ke lantai bawah bahkan sampai jatuh dari tangga. Hanya untuk meminta Tony mematikan TV-nya. Namun Tony malah melempar jauh remote-nya yang akhirnya Ipse mencabut kabel TV-nya. Setelah itu Ipse kebingungan sendiri gimana caranya kembali ke kamarnya lagi. Mau tidak mau Ipse pun tidur di lantai. Paginya mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Jayong, Kim dan Tono dan Nyonya Wang. Kim mengatakan pria dewasa tidak pantas merawat wanita dewasa dan meminta Tony untuk pergi dari sana. Namun Tono bersuara bahwa yang dapat menentukan Tony pergi atau tidak hanyalah Ipse. Sementara Ipse dengan tegas mengatakan pamannya tidak boleh pergi yang membuat Kim terdiam. Lalu Tono dan Tony mengobrol yang ternyata mereka dulunya berteman. Setelah itu Tony membuatkan kursi roda untuk Ipse dan mereka pun bercandaria dan bersukaria. Hingga akhirnya seorang polisi bernama Benny datang ke rumah mereka. Benny seorang polisi. Benny mengaku mendapat laporan bahwa Tony mengurusi Ipse sendirian di rumahnya. Dan karena rekam jejak Tony yang bebas bersyarat, Benny meminta Tony untuk segera pergi dari rumah itu.
Karena khawatir Tony akan macam-macam kepada Ipse. Serta meminta Tony memberitahukan Ipse tentang perbuatannya kepada ibunya Ipse. Paginya Tony membuatkan sarapan dengan menu yang banyak namun Ipse melihat tas Tony yang siap untuk pergi. Disusul dengan Tony memberitahukan bahwa dirinya memperkosa dan membunuh ibunya. Tentu saja Ipse marah dengan membuang makanan yang telah disiapkan oleh Tony. Sebelum pergi Tony meninggalkan syal yang digunakannya di gagang pintu. Semenjak itu Ipse kembali diganggu dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Benny untuk bermantap-mantap. Hingga akhirnya Tono memberitahukan Ipse sebuah rahasia. Bahwa dirinya lah yang telah memperkosa ibunya bersama dengan teman-temannya. Lalu Tono dan teman-temannya memaksa Tony untuk ikut memperkosa ibunya Ipse. Namun Tony yang menolak memilih untuk membunuh ibunya Ipse. Setelah itu Tony melukai lehernya sendiri yang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sayangnya Tony berhasil diselamatkan namun harus kehilangan suaranya. Mendengar itu Ipse hanya bisa terdiam dan menangis. Kemudian Tono yang ingin memperkosa Ipse dikejutkan dengan datangnya Tony. Nggak pakai lama Tony mendengar semua pengakuan Tono. Tony langsung menghajar Tono di tempat hingga tewas. Keesokan harinya Ipse terbangun dan memutuskan mengubah penampilannya. Yang nampaknya Ipse telah siap untuk membalas perlakuan semua orang kepada dirinya dan ibunya. Ketika makan bersama Ipse meminta Tony untuk membantunya membalaskan dendamnya. Dan hal itu diiyakan oleh Tony yang langsung membongkar kayu yang menutup jendela kamar Ipse. Yang tak lama Jayong datang dan terkejut melihat penampilan Ipse yang berubah. Ipse pun mengajak Jayong untuk makan bersama lalu Ipse mengatakan kembali perkataan yang pernah diucapkan oleh Jayong kepada dirinya. Yaitu dirinya ingin sekali merobek wajah Jayong. Kemudian Ipse melukis wajah Jayong yang terlihat sangat ketakutan. Dan Jayong baru menyesali perbuatannya atas Ipsul. Setelah itu Ipse dan Tony berakting untuk menjebak kakek tua. Di mana kakek tua mengintip dari kandela melihat Ipse sedang berbaring dengan anaknya yaitu Tono. Kakek itu pun masuk ke dalam rumah dan berusaha membuka pintu kamar Ipse. Tiba-tiba Jayong yang telah dirantai mengejutkan si kakek hingga tewas terjatuh. Yang ternyata kakek itu dulunya adalah seorang polisi yang menangani kasus kematian ibunya Ipse. Namun karena salah satu pelakunya adalah Tono, si kakek menutup kasusnya dan menjadikan Tony sebagai kambing hitamnya. Kemudian Kim datang melihat Ipse sudah siap sedia melakukan kegiatan. Dan Kim akhirnya masuk ke dalam jebakan. Di mana Kim selalu mencuri kesempatan di dalam kesempitan kepada Ipse. Kim dan Jayong pun diikat di kursi dengan berhadapan. Ipse yang mengetahui Kim dan Jayong selalu bermantap-mantap. Meminta Jayong untuk melahap juninya Kim. Di depan matanya. Jayong yang kesal dan marah kepada Kim dan menganggap Kim lah yang menyebabkan hal ini terjadi. Akhirnya Jayong menggunting juni Kim hingga putus. Kemudian gerombolan anak band sekolah masuk melalui jendela dan tidak menemukan Ipse di sana. Mereka pun mencarinya ke lantai bawah dan disambut oleh Tony yang sudah menunggunya. Yang akhirnya mereka semua tewas tanpa terkecuali. Lalu Tony melepaskan ikatan di leher Jayong disusul dengan datangnya Benny. Di sana Benny bersiap mengambil senjata dan bersiap menembak Tony. Namun Tony gerak cepat menghalanginya hingga terjadi baku hantam. Hingga akhirnya Benny berhasil mengambil senjata dan bersiap menembak Tony. Sementara itu Ipse memutarkan rekaman suara di mana Benny pernah memperkosa Ipse. Dan Benny mengatakan rasanya seperti melakukannya dengan mayat. Mendengar itu Benny menembak dan Tony kembali baku hantam dengan Benny. Sementara yang terkena tembakan adalah Jayong. Kemudian Tony berhasil mengambil senjata Benny dan menembakinya bertubi-tubi. Lalu Tony mengangkat Ipse pergi dari rumah itu namun Tony terjatuh. Di sana Ipse mempertanyakan apa yang menyebabkan Tony kembali ke rumahnya. Ingin merawat dirinya. Balas dendam atau ingin memiliki rumahnya. Namun sayang Tony hanya diam dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan tiba-tiba Tony dapat bicara walaupun terbata-bata meminta Ipse untuk berdiri. Yang tak lama akhirnya Tony pun tewas di tempat. Ipse yang sendirian menyeret dirinya berhasil membuka pintu untuk keluar dari rumah itu. Dan akhirnya Ipse pun berhasil berdiri dan menghirup udara segar. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film The Uncle. Terima kasih semua yang nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like dan subscribe.
Sampai jumpa lagi lain waktu. Mimin pamit. Bye.